juga. Oke. Yang masih beraktivitas, dengarkan saja ya. Oke, hari ini pertemuan ke-6 dan 7 ya. Karena minggu kemarin saya tidak bisa hadir. Konsep kesantunan berbahasa. 2 minggu lalu kita sudah pelajari ragam dan laras bahasa. Di situ kita lihat ya, ada beberapa ragam atau variasi bahasa ya dalam bahasa Indonesia. Walaupun beragam-ragam, ada yang baku, ada yang tidak baku, ada yang beku, tapi usahakan tetap memenuhi konsep kesantunan berbahasa seperti yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita mulai dari definisi atau pengertian. Pengertian kesantunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2 nih, ada kehalusan dan baik. Halus dan baik dilihat dari segi budi bahasa dan tingkah laku. Jadi bukan hanya santun itu bukan hanya gerakannya, tingkah lakunya, perbuatan, tapi juga budi bahasanya. Pendapat lain diuraikan bahwa kesantunan atau nama lainnya kesopan santunan, atau nama lainnya etiket, atau tata cara, atau adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Jadi sekali lagi, kesantunan, tata cara, adat, atau biasa kita sebut sebagai tata krama itu sudah ditetapkan dan disepakati bersama oleh masyarakat tertentu. Jadi kita tidak bisa membandingkan begitu ya tingkat kesantunan di satu daerah dengan daerah lain karena mungkin saja ketetapan atau kesepakatan masyarakat tersebut berbeda dengan kesepakatan di lingkungan kita begitu ya. Walaupun kalau masih di Indonesia sebagian besar tata kramanya, adatnya itu masih mirip tapi bukan berarti sama persis. Jadi sekali lagi kesantunan ini adalah kesepakatan di masyarakat di lingkungan tertentu. Tadi definisi kesantunan, sekarang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa mengkaji penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat tertentu. Ya, masyarakatnya dikatakan sebagai masyarakat tutur, masyarakat berbicara. Jadi masyarakat tutur itu adalah masyarakat dengan aneka latar belakang, situasi sosial dan budaya yang mewadahinya. Jadi apalagi kalau kita tinggal di Jakarta nih, pasti latar belakang sosial budayanya itu berbeda. Dan walaupun berbeda karena tinggalnya sama-sama di Jakarta, maka akan menjadi satu masyarakat tutur yang harus memenuhi kesantunan berbahasa. Yang dikaji dalam penelitian kesantunan adalah segi maksud dan fungsi tuturan. Jadi sekali lagi, kesantunan bukan hanya meliputi sikap, tapi juga berbahasa, budi bahasa. Maksudnya apa, fungsinya apa, itu yang dikaji. Pandangan kesantunan berbahasa ada 4 ya, ada 4 pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur. Jadi bisa kita pilih 1, 2, 3 atau 4-empatnya. Jadi kesantunan ini kajiannya ada 4. Yang pertama, pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Nah, kalau kita bicara tentang kesantunan pasti kaitannya dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ya, dalam pandangan ini, kesantunan dalam bertutur ditentukan berdasarkan norma sosial dan kultural yang ada dan berlaku di dalam masyarakat bahasa itu.
Jadi kesantunan di sini disejajarkan dengan etiket berbahasa. Kita kalau bicara masalah kesantunan dalam berbahasa pasti kaitannya norma. Tadi ya norma yang berlaku di masyarakat. Dan itu bisa saja berbeda dengan di masyarakat yang lain. Yang kedua, pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan. Maksim itu memaksimalkan percakapan dengan cara atau dengan sebagai upaya penyelamatan muka. Ini karena terjemahan ya, jadi bukan hanya Indonesia nih yang punya pandangan tentang kesantunan berbahasa, tapi justru teorinya dari luar ya. Jadi terjemahannya ya face saving jadi penyelamatan muka. Artinya ketika kita melakukan kesantunan berbahasa dalam berbahasa, kita akan bisa menyelamatkan muka kita dari rasa malu maksudnya gitu ya, karena dianggap nanti tidak santun. Yang pertama berkaitan dengan norma, yang kedua dalam kaitannya dengan maksim percakapan, memaksimalkan percakapan agar kita tidak dianggap tidak santun dan bisa menyelamatkan muka ya. Yang ketiga, pandangan yang melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan. Ketika kita berbicara, ketika kita bertutur dengan orang lain, ya, kita sedang melakukan sebuah kontrak percakapan walaupun kontraknya tidak tertulis nih. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Mungkin kalau yang kita lakukan sekarang kontrak percakapannya, oh iya kemarin ada. Kontrak perkuliahan itu adalah kontrak percakapan kita selama 16 pertemuan. Tapi hari ini jadi dari saya assalamualaikum sampai saya assalamualaikum lagi, ini adalah sebuah kontrak percakapan. Jadi kalau kita sudah melakukan kesantunan berbahasa, kita dianggap sudah memenuhi kontrak percakapan gitu ya. Yang keempat, mungkin ini tidak dilakukan karena hanya orang-orang tertentu yang melakukan sebuah kajian. Jadi pandangan kesantunan yang keempat berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Mungkin kita tidak melakukan penelitian sosiolinguistik ya. Tapi kalau mau melakukan penelitian sosiolinguistik, kajiannya adalah kesantunan berbahasa. Jadi kalau linguistik itu kan artinya bahasa. Nanti yang pertemuan ke-7 materi kita adalah linguistik kebahasaan, kaitannya dengan morfologi atau kata. Tapi kalau kesantunan ini tidak bicara tentang linguistik, tidak bicara tentang bahasanya saja, tapi juga kaitannya dengan tadi sosial, masalah sosial, karena tuturan itu dengan orang lain, maka kajiannya adalah sosiolinguistik. Ya, sekali lagi pandangan kesantunan berbahasa ada 4, berkaitan dengan norma-norma sosial yang berlaku, berkaitan dengan upaya penyelamatan muka supaya dianggap santun. Yang ketiga, untuk memenuhi sebuah kontrak percakapan, dan yang keempat kaitannya dengan penelitian sosiolinguistik. Berikutnya, kaidah kesantunan berbahasa. 3 kaidah yang harus dipatuhi agar tuturan kita terdengar santun itu ada 3 ya. Ada formalitas, ada ketidaktegasan, dan ada kesamaan atau kesekawanan. Formalitas, ketidaktegasan. Ketidaktegasan di sini bukan berarti ragu-ragu, bukan, artinya tidak keras, tidak angkuh. Jadi bisa dikatakan ya menurut Abdul Khair ini dosen sekaligus ahli bahasa ya. Sudah menerbitkan beberapa buku. Bisa dikatakan bahwa sebuah tuturan disebut santun kalau ia tidak terdengar memaksa atau angkuh. Ya, tuturan itu memberi pilihan tindakan kepada lawan tutur dan lawan tutur akan menjadi senang. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah pemaksaan dalam tuturan, maka kita akan dikatakan tidak santun. Sebaliknya, kalau kita memberikan pilihan kepada lawan tuturnya, ya, dan lawan tuturnya menjadi senang, maka kita dikatakan santun misalnya. Pokoknya saya maunya ini ya. Pokoknya saya maunya ini. Artinya kan itu melakukan ketegasan. Ketegasannya bukan berarti ya tadi lawannya ragu-ragu, bukan lawan ragu-ragu, tapi justru ini adalah pemaksaan begitu. Tidak memberikan orang lain pilihan. Pokoknya saya maunya yang ini. Artinya lawan bicaranya tidak punya pilihan lain selain yang lain begitu ya. Jadi sekali lagi
formalitas, ketidaktegasan, dan kesamaan atau kesekawanan ini adalah kaidah yang harus dipenuhi dalam kesantunan berbahasa. Ya, harus sama. Berikutnya ada 6 prinsip kesantunan berbahasa. Kalau dilihat dari namanya nih bagus semua ya. Yang pertama, maksim kebijaksanaan atau kearifan, bijaksana dan arif. Yang kedua, kedermawanan. Yang ketiga, maksim penghargaan. Yang keempat, maksim kesederhanaan. Yang kelima, maksim permufakatan atau kecocokan. Yang keenam, maksim kesimpatian. Sudah bijaksana, dermawan, menghargai orang lain, sederhana, bermufakat, dan punya rasa simpati. Oh, ini jelas dikatakan santun pastinya. Nah, kita lihat kesantunannya selain berkaitan dengan tadi ya tindakan juga ya tuturan budi bahasa. Satu-satu kita lihat. Yang pertama adalah maksim kebijaksanaan atau kearifan. Gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan dalam prinsip kesantunan adalah bahwa peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Waduh, Bu, masa saya harus mengurangi keuntungan saya sih, Bu, ngasih keuntungan untuk pihak lain? Iya, itu namanya bijaksana. Arif, ya. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang yang santun. Contohnya gimana? Misalnya Sally. Sally punya kakak. Sally sama-sama kerja dengan kakaknya, tapi kakaknya hari ini shift malam, jadi besok pagi pulang. Ya, Kak baru pulang, Kak? Iya. Sally mau cuci baju nih. Jadi menawarkan kepada kakaknya, Kak, sini baju kotornya saya yang cucikan. Sally menerapkan prinsip atau maksim kebijaksanaan dan kearifan. Karena apa? Mengurangi keuntungan diri sendiri, memaksimalkan keuntungan pihak lain. Mengurangi keuntungan karena cuciannya Sally nambah satu pasang, satu setel. Ya, dan memaksimalkan keuntungan buat kakaknya karena kakaknya nggak perlu cuci baju lagi, tidak memerlukan cucian. Kakaknya juga harus menerapkan maksim kebijaksanaan. Jangan, oh iya nih cuciin ya, ada yang bagus, ada yang pinter. Ya, nggak usah, nanti aja kakak mau tidur habis ini cuci baju. Enggak kan, sekalian kok. Sekalian kok. Jadi kakaknya juga menerapkan maksim kebijaksanaan, ya, dan menolak begitu agar supaya bisa nanti mencuci sendiri. Tapi Sally kembali menawarkan maksim kebijaksanaan begitu. Ya, mengurangi keuntungan saja karena nambah satu setel tidak masalah. Suatu saat kalau kakaknya sama-sama menerapkan maksim kebijaksanaan akan berlaku hal sebaliknya kan begitu. Ya. Maksim kedermawanan tadi bijaksana artinya mengurangi keuntungan pihak sendiri. Kalau maksim kedermawanan itu membuat keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, bahkan buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Aduh, sudah tidak untung rugi pula. Ya, nama lain maksim kedermawanan adalah maksim kemurahan hati. Saya rasa penduduk Indonesia itu pada dasarnya murah hati semua. Ya, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Caranya bagaimana? Misalnya Mala dan Sulis satu kelompok nih, ada tugas satu kelompok. Mala mengerjakan tugasnya di rumah Sulis. Ini jelang maghrib nih, jelang maghrib.
Mal, udah mau maghrib Mal, pulang dulu aja, buka puasa, nanti setelah maghrib balik lagi ke rumah gue, ke rumah Sulis. Ya, wah, itu tidak menerapkan maksim kedermawanan. Tapi kalau Sulis bilang Mal, sudah mau maghrib, udah buka puasa di sini aja biar selesai tugasnya. Ya, enggak lah, merepotkan jawaban Mala. Jangan iyalah capek lah gue mondar mandir, mendingan gue buka puasa di rumah lu aja. Oke, tidak seperti itu ya. Balasannya pun menerapkan maksim kedermawanan. Nggak usah lah Mal, nggak usah Sulis, udah gue pulang aja nanti buka puasa di warung. Nggak apa-apa, udah siap kok itu makanannya. Artinya Sulis membuat kerugian diri sendiri karena apa? Karena makanannya nanti berkurang dimakan sama Mala. Ya. Tapi apakah benar-benar rugi? Kan tidak, sebenarnya tidak rugi. Malah makannya sebanyak apa sih? Kan nggak banyak-banyak banget juga. Ya Mal ya. Ya, jadi sekali lagi ini adalah maksim kedermawanan. Kalau yang tadi, yang kebijaksanaan itu mengurangi keuntungan diri sendiri, kalau yang kedermawanan membuat kerugian diri sendiri. Sekali lagi, kalau semua orang menerapkan maksim kebijaksanaan dan kedermawanan, kita tidak akan merasa rugi karena nanti suatu saat kita juga akan menerima maksim ini dari orang lain. Seharusnya seperti itu. Yang ketiga, maksim penghargaan. Maksim-maksim berikut semuanya adalah nanti dengan kalimat ekspresif atau kalimat asertif ya. Kalimat atau tuturan ekspresif itu bentuknya adalah ucapan gitu ya, selamat, terima kasih, pujian atau duka cita. Jadi nanti ke depannya semua maksimnya adalah berkaitan dengan kalimat ekspresif. Dalam maksim penghargaan, menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Ya, dalam maksim ini orang akan dianggap santun bila selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Jadi usahakan tidak mengejek, tidak mencaci, apalagi merendahkan pihak lain. Misalnya, tadi Mala dan Sulis sudah sampai selesai maghrib, belum selesai juga. Lis, kayaknya saya harus pulang bener nih karena mau terawih sekeluarga gitu ya. Oh ya sudah nih, tinggal sedikit lagi, kita bagi saja ya, saya mengerjakan yang ini, kamu mengerjakan yang ini, besok kita kumpulkan. Oke, besok dikumpulkan. Ya, berikan penghargaan atas usaha yang dilakukan oleh orang lain. Wah, bagus nih Mal. Ya. Tugas kerjaan lu bagus. Ini sistematis nih, udah urut sesuai dengan yang diminta sama dosen. Berikan penghargaan. Ya. Jangan justru merendahkan, gini doang ya sedikit banget, banyakan gue ya, salah nih kemarin baginya. Jangan seperti itu. Berikan penghargaan, semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Pasti yang dilakukan sama Mala ada kelebihannya, makanya harus dihargai. Begitu juga yang dilakukan oleh Sulis. Mala menerapkan prinsip kesederhanaan. Sudah dipuji sama Sulis, harus memaksimalkan kesederhanaan. Dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, kalau tadi murah hati, kalau ini rendah hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi rendah hati atau sederhana itu digunakan kalau di Indonesia sebagai parameter untuk menilai kesantunan seseorang. Karena tadi kan nggak boleh angkuh, tidak boleh memaksa, lawannya apa nih? Rendah hati, tidak sombong. Maksim kerendahan hati ini diungkapkan dengan kalimat ya sama ekspresif dan asertif. Kalau yang tadi ya, maksim penghargaan berpusat pada orang lain, memberikan pujian dan penghargaan kepada orang lain. Kalau maksim ini memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri, artinya tidak memuji-muji diri sendiri. Tadi kan Sulis bilang hasil pekerjaan Mala bagus karena sistematis.
Semua orang punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Disinilah diterapkan maksim kesederhanaan. Iya, udah sistematis, tapi kayaknya ejaannya banyak yang salah deh. Semalam buru-buru nggak sempat lihat Puebi. Tolong dicek ya, ini kayak kapitalnya ada huruf yang harusnya miring, banyak yang belum miring. Ini artinya memaksimalkan kesederhanaan. Sadari kekurangan diri sendiri, bukan justru memuji-muji diri sendiri. Ya iya dong, malah jelas aja sistematis. Emangnya Allah gitu, jangan seperti itu ya. Jadi temannya memberikan penghargaan, kita memaksimalkan kesederhanaan. Itu baru namanya kesantunan berbahasa. Yang kelima, permufakatan atau kecocokan. Tadi kan ada nih ya, dalam kontrak percakapan itu kan dari assalamualaikum sampai wassalamualaikum, dari halo apa kabar sampai jumpa lagi gitu kan ya. Nah, sampai jumpanya lagi itu harus berakhir pada kecocokan atau permufakatan. Dalam maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila kemufakatan atau kecocokan itu terjadi gitu ya, maka akan dikatakan sebagai sikap yang santun. Contohnya, ini sudah hari keberapa, 19 atau 20 Ramadan, saya lupa nggak ngitung, tidak menghitung. Ya, apakah sudah buka puasa bersama teman-teman SD, SMP, SMA? Biasanya kan begitu ya. Janjiannya dari sebelum Ramadan, nanti kita buka puasa bersama ya gitu. Tapi apakah itu hanya menjadi sebuah wacana dan tidak terjadi permufakatan atau kecocokan? Karena masing-masing macam-macam deh. Kapan nih bukber? Bukber ya. Malam Minggu. Ya, janganlah malam Minggu tuh masih minggu pertama kan. Ya udah hari Minggu kayaknya buka puasa sama keluarga. Ya udah minggu depannya buka puasa sama teman SD, buka puasa sama teman SMP, buka puasa sama pacar. Sampai tidak terjadi kemufakatan, begitu artinya tidak menerapkan prinsip kesantunan berbahasa. Ya. Kecuali misalnya ya repot ya, susah, kalau gitu udahlah nanti halal bihalal aja, silaturahmi aja, jadi bisa siang pas istirahat kerja. Itu artinya ada kemufakatan, ada kecocokan. Nah, di sini semuanya harus memberikan pilihan ya. Jangan misalnya, ya udah deh ini tanggal segini aja ya, gue bisanya tanggal segini aja ya, lu bisa semuanya tanggal segini aja ya. Nah, itu kan artinya memaksa dan tidak memberikan pilihan kepada orang lain gitu. Jangan di mall itu ya, mall itu mah jauh dari rumah gue, yang sini aja nih, restoran ini deket nih, gue kan gak perlu jauh-jauh, bisa jalan kaki. Nah, itu juga tidak memberikan pilihan kepada orang lain begitu ya, tidak memenuhi prinsip kesantunan berbahasa. Jadi semuanya harus berakhir pada permufakatan. Entah itu jadi atau tidak jadi, tapi harus berakhir dengan kecocokan. Yang terakhir, prinsip kesantunan berbahasa yang keenam adalah maksim kesimpatian. Simpati. Dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nama kebalikannya simpati adalah antipati. Ya, sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan yang tidak santun. Sebaliknya, kalau kita bersimpati, kita dikatakan santun. Ya, apalagi kalau sampai bersikap sini sama orang lain, itu tentu akan dianggap tidak santun ya. Apa kalau yang tadi penghargaan itu adalah mengucapkan selamat kepada menghargai orang lain, kalau yang simpati artinya jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, kita wajib memberikan selamat. Selamat ya, udah sidang proposal skripsi, berikanlah selamat. Ya, kok lu udah sidang aja sih? Perasaan gue duluan yang mulai, jangan seperti itu. Ucapkan selamat kepada orang lain atas keberhasilan dan kebahagiaan, dan berikan ucapan bela sungkawa atau duka cita jika teman mendapatkan kesusahan atau musibah. Ya, misalnya tolong izinin ya nggak bisa ikut Zoom Bu Rizka soalnya lagi mau berangkat pulang kampung, nenek meninggal.
Oke, oh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah ucapan bela sungkawa, ya ia nanti diizinkan ke Bu Rizka. Secukupnya saja ya, jangan berlebihan. Hah, nenek lo meninggal? Kenapa meninggal? Kok bisa sih nenek lo meninggal? Ya nggak perlu, tidak perlu seperti itu ya. Ucapkan saja bela sungkawa secukupnya, jangan jadi nambah beban gitu ya, ditanya macam-macam. Oh ya, hati-hati di jalan, nanti disampaikan gitu aja cukup ya. Jadi sekali lagi, prinsip kesantunan berbahasa ada 6. 1, kebijaksanaan dengan mengurangi keuntungan diri sendiri. 2, kedermawanan dengan memberikan kerugian pada diri sendiri. 3, penghargaan, artinya menghargai kerja keras orang lain. 4, kerendahan hati, ya, kesederhanaan, artinya menyadari kekurangan diri sendiri. Yang kelima, permufakatan dan kecocokan. Jadi dalam sebuah kontrak percakapan harus diakhiri dengan kata mufakat. Dan yang terakhir, maksim kesimpatian, artinya memberikan rasa simpati. Jika temannya sukses, ucapkan selamat. Jika teman mendapat musibah, berikan ucapan bela sungkawa. Ini standar sebenarnya, ciri khas orang Indonesia semuanya. Walaupun kadang-kadang sekarang sudah mulai berkurang gitu. Tapi ini adalah tata krama orang Indonesia dari sejak zaman dahulu kala. Ciri kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa seseorang dapat diukur dengan beberapa jenis skala kesantunan. Sekali lagi ini adalah teori dari Bapak Abdul Khair ya. Bapak Abdul Khair menyatakan bahwa yang dimaksud dengan skala kesantunan adalah peringkat kesantunan mulai dari yang tidak santun sampai dengan yang paling santun. Dari mana saja? Ya, itu bisa kita lihat. Yang pertama, skala kesantunannya dilihat dari skala kerugian dan keuntungan. Sebentar. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah skala kerugian dan keuntungan. Jadi skala kesantunan berbahasa bisa dilihat dari yang pertama, skala kerugian dan keuntungan. Skala ini menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur. Ya, semakin tuturan tersebut merugikan diri penutur akan dianggap santun. Kalau yang tadi, kalau kita lihat dari yang maksim, ini adalah maksim pertama dan kedua. Nomor 1 dan 2 menerapkan skala kerugian dan keuntungan. Sekali lagi, untung dan ruginya bukan berkaitan dengan masalah ekonomi, tapi dalam tindak tutur, ya, tindakan bertutur. Semakin kita merasa rugi, maka kita semakin dikatakan santun. Yang kedua, skala pilihan. Nah, skala pilihan yang tadi tuh permufakatan, kecocokan. Ya, skala ini menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada mitra tutur dalam kegiatan bertutur tadi. Mau di mana buka puasanya? Mau hari apa? Sabtu apa Minggu apa hari kerja aja nih? Ya udah malam Minggu, weekend kayaknya ramai ya, hari kerja aja nih, kebetulan semuanya shift pagi gitu kan ya, jadi sore bisa ngumpul. Oke, hari Selasa akhir. Mau di mana? Mau di mall atau di restoran? Di sini enak sih makanannya tapi rada mahal. Kalau di situ agak murah sih tapi nggak banyak pilihannya mau yang mana gitu ya. Jadi memberikan pilihan sampai mitra tuturnya bisa leluasa dalam menentukan pilihan. Ya, sebaliknya apabila pertuturan itu sama sekali tidak memberikan kemungkinan memilih bagi si penutur, bagi mitra tuturnya, maka dianggap tidak santun. Jadi kalau misalnya pokoknya gue maunya di sini, sudah pasti itu tidak santun karena memaksakan kehendak dan tidak memberikan pilihan kepada orang lain.
Yang ketiga, skala ketidaklangsungan. Ini yang tadi ketidaktegasan atau ketidaklangsungan. Ya, skala ini menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud tuturan. Bukan berarti kita kalau bicara harus muter-muter, bolak-balik, ngalor ngidul kalau kata orang Jawa. Bukan. Tapi maksudnya dalam memberikan kritikan atau memberikan saran kepada orang lain, jangan langsung begitu ya, harus ada pengantarnya, harus ada mukadimahnya gitu ya. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan dianggap semakin tidak santun. Sebaliknya, semakin tidak langsung akan dianggap santun. Percayalah nanti saat kalian sidang proposal atau sidang skripsi, penguji tidak akan langsung bertanya. Jadi gini nih, kamu tuh salah nih, buka di halaman 3 ini kamu salah, tidak seperti itu. Awalnya pasti ada pengantarnya dulu ya. Selamat Nia karena sudah sampai pada tahapan seminar proposal skripsi ya. Selamat karena telah menyelesaikan, ada depannya dulu gitu ya. Ada ucapan selamatnya dulu. Lalu baru ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan, bukan kritikan biasa. Dan kalaupun memberikan kritikan, ini kamu ada beberapa yang salah, ini perhatikan halaman segini, nah, di bab 2, bab 3, dan sebagainya, lalu ada saran, pasti akan ada saran, begitu ya. Jadi, sekali lagi, semakin langsung kita memberikan atau menyalahkan orang lain, itu pasti dikatakan tidak santun. Yang keempat, skala keotoritasan. Otoritas itu berhubungan dengan status sosial antara penutur dan mitra tuturnya. Biasanya semakin jauh jarak peringkat sosialnya, kita akan semakin santun. Maksudnya apa nih? Kita sama teman, ya, terus sama apoteker, sama dokter, sama direktur rumah sakit, sama gubernur DKI, sama Bapak Menteri, sama Bapak Presiden, sama Bapak Sekjen PBB. Ada apa ya? Ada status sosial gitu yang berbeda gitu ya. Jadi semakin jauh peringkat sosialnya, pasti tata bahasa kita juga akan semakin santun. Semakin dekat ya skala jarak sosialnya, maka akan semakin tidak santun ya. Ya, biasanya seperti itu. Apalagi kalau sudah kenal, sudah kenal ya. Itu kemarin Mas, pasti yang digunakan adalah ragam bahasa akrab. Penyebab ketidaksantunan tadi ya, yang pertama yang sudah dibahas di skala tadi, skala ketidaklangsungan. Yang pertama adalah kritik secara langsung dengan kata-kata yang kasar. Sudah langsung mengkritik, ditambah kata-katanya kasar pula, pasti dikatakan tidak santun. Dorongan rasa emosi penutur nih, kadang-kadang emosi sih berpengaruh ya. Kesal, sedih, senangnya sama siapa, yang merasakan akibatnya siapa, hati-hati ya, tolong dijaga emosinya. Kadang-kadang memang suka tidak ingat sih ya kalau lagi sedih atau lagi marah, akhirnya kemana-mana deh. Emosi ya, ditahan emosinya supaya kata-kata yang keluar pun tidak tidak kasar gitu jadinya ya. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Menyadari atau menganggap pendapat kita baik, benar, itu bagus. Ya, tapi tetap harus melihat pendapat orang lain juga nih. Ya. Jangan sampai kita protektif dan menganggap pendapat orang lain itu salah. Pokoknya pendapat saya seperti ini, pokoknya saya maunya seperti ini gitu. Ya. Nggak mungkin lah
lu tuh nggak mungkin pendapat lo itu pasti wah sengaja menuduh lawan tuturnya dan bahkan memojokkan mitra tuturnya. Kamu sengaja kan pasti kayak begini ya kan? Ya kan. Oke, memojokkan mitra tutur. Jadi semuanya akan menjadikan kita sebagai penutur yang tidak santun. Konteks. Saat kita bicara ragam dan laras bahasa, kita juga bicara tentang konteks bahasa. Ya, kapan kita bicara beku, kapan kita bicara baku, kapan kita bicara konsultatif, kapan kita bicara santai, itu berkaitan semuanya dengan konteks. Ya, selain itu, konteks juga memegang peranan penting dalam memberi bantuan untuk menafsirkan suatu wacana. Konteks-konteks apa saja kalau kita sedang bertutur, sedang berbicara dengan orang lain? Ya, kita akan semakin mudah untuk menafsirkan atau mengartikan sebuah wacana kalau yang pertama kita lihat konteks linguistiknya. Konteks linguistiknya itu sesuai dengan ejaan yang baik, katanya baku, kalimatnya baku, ya. Jadi linguistik itu berkaitan dengan kalimat-kalimat dalam percakapan. Semua yang berhubungan dengan kebahasaan ya, yang baik dan benar akan membuat kita lebih mudah menafsirkan suatu wacana. Yang kedua, konteks epistemis. Ini berkaitan dengan latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh partisipan. Biasanya saat kita berbicara atau mendengarkan sebuah materi perkuliahan, itu akan lebih mudah ya mengerti atau menafsirkan wacananya kalau kita sebelumnya sudah punya latar belakang pengetahuan yang sama daripada kita nggak tahu itu apa. Saat ngobrol nih orang ngomongin apa, trading, aduh nggak ngerti, saham aja nggak ngerti, apalagi trading begitu ya. Karena setahu saya cari uang itu harus bekerja bukan marah gitu misalnya ya, nggak ngerti. Ya biasanya kita akan sulit menafsirkan wacana. Tapi kalau misalnya latar belakangnya sama, biasanya nggak ikut nyambung begitu. Yang ketiga, konteks fisik ini berkaitan dengan tempat terjadinya percakapan, tempatnya di mana, tempatnya di rumah, di sekolah, di kantor, atau sekarang tempatnya melalui ruangan Zoom meeting, objek yang disajikan, dan tindakan para partisipan ini semuanya berpengaruh dalam menafsirkan wacana. Saya rasa akan lebih mudah mengerti kalau memang di dalam kelas kan seperti itu ya. Kalian lihat saya lihat kalian, saya lihat kalian mengangguk-angguk, kalian juga melihat saya mengangguk-angguk. Itu akan lebih mudah menafsirkan wacana daripada di sini. Gitu. Ya. Objek yang disajikan tadi, kalau objeknya kita mengerti, kita paham latar belakangnya semuanya sama, akan lebih mudah mengerti. Tindakan partisipan kita kalau bicara sama teman-temannya tuh main HP aja misalnya ya, lagi ngobrol main HP aja nih sebenarnya apa, dengerin atau tidak gitu ya. Itu juga berpengaruh dalam menafsirkan wacana. Yang keempat, konteks sosial ini berhubungan dengan relasi sosiokultural yang melengkapi hubungan antar pelaku atau partisipan dalam percakapan tadi. Ya, semakin dekat jarak sosialnya, semakin sama usianya, kita akan lebih mudah menafsirkan wacana. Semakin akrab, mungkin kalau baru kenal nih kerja nih, misal baru pindah kerja, kita pasti akan menahan diri gitu karena tidak kenal, karena belum kenal dengan relasi, belum kenal dengan teman kerjanya. Oh iya, ditahan. Tapi nanti sebulan lagi sampai kadang-kadang gini, pendiam ya, gitu. Sampai dibilang pendiam gitu. Tapi sebulan kemudian, wah sudah beda lagi karena sudah saling mengenal, biasanya sudah lebih akrab dan dalam menafsirkan wacana pun sudah kenal gitu ya, udah tahu oh dia kalau ngomong seperti ini. Beda-beda, salah-salah sedikit kalian sudah tahu dan sudah lebih mudah menafsirkan wacananya. Apalagi kalau misalnya SMP-nya bareng, SMK-nya bareng, S1-nya bareng lagi, wah udah kenal luar dalam.
Selesai untuk materi ke-6. Di e-learning saya sudah unggah materinya sekaligus tugas ya. Tugasnya pertemuan ke-567. Lihat lagi semua tugas-tugas 1, 2, 3-nya karena itu semuanya keluar di UTS. Maaf. Materi yang terakhir untuk UTS kita adalah kaidah penggunaan diksi. Ini yang saya katakan sebagai ilmu linguistik atau ilmu kebahasaan ya. Murni bahasa. Oke, kita mulai. Diksi. Diksi itu adalah bagian dari kata. Kata adalah lambang objek, pengertian, atau konsep. Kata adalah apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengar. Kata itu lambang objek. Ada objek apa itu pasti diwujudkan dengan kata. Ada pengertian. Pengertian itu kan tidak selalu berwujud benda begitu ya. Seperti matematika, farmakologi, farmakognosi itu kan bukan benda. Itu pengertian, itu konsep. Tapi ada namanya, ada lambangnya, itu adalah kata. Yang saya ucapkan, yang saya dengar, itu semuanya kata-kata. Kata adalah kumpulan huruf atau bunyi yang mempunyai makna. Jika kumpulan huruf dan bunyi tersebut tidak mempunyai makna, ya tidak bisa kita katakan sebagai kata. Biasanya kalau kita mengerti sebuah bahasa, jika kita membaca atau mendengar, maka di dalam benak kita akan timbul gambaran terhadap kata tersebut. Kalau disebut mobil, rumah, macan, ikan, itu dalam otak kita akan tergambar semuanya, objek-objek dan pengertian tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mengerti bahasanya, misalnya saya didengarkan bahasa Rusia, Rusia dan Ukraina, saya tidak mengerti satu kata pun, maka tidak akan ada yang tergambar dalam benak saya gitu. Tapi kalau misalnya mengerti, biasanya langsung tergambar. Contohnya tadi ya, kata adalah kumpulan huruf yang bermakna. Untuk A dan B ini punya makna, maka dikatakan kata. Tapi kalau untuk yang C dan D tidak ada maknanya, maka ini bukan kata. Bu, bagi saya yang C itu bermakna karena ini adalah password HP saya misalnya. Ya, maknanya tapi untuk diri sendiri dan ini bukan apa-apa HKJJDHD. Ini kok Bu, ini inisial nama saya sama pacar saya. Ini bermakna. Tapi sekali lagi tidak semuanya menganggap itu ya. 029 ini PIN ATM saya, Bu. Itu hanya untuk diri sendiri pribadi, tapi bagi orang lain ini tidak ada makna. Berikutnya diksi. Nah, kita bicara ragam dan laras bahasa. Kita bicara tentang kesantunan berbahasa. Caranya apa? Caranya dengan melakukan pilihan kata. Mau pilihan kata yang beku, mau pilihan kata yang baku, mau pilihan yang kontekstual atau yang santai, itu namanya diksi. Ya, diksi mencakup pengertian kata. Kata mana yang dipakai untuk menyampaikan gagasan dan bagaimana membentuk pengelompokan kata yang tepat sesuai dengan konteks dan situasi yang tadi. Ya, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Karena kita punya situasi yang selalu berbeda, nilai rasa yang juga berbeda,
oleh masyarakat tertentu, maka kita perlu memilih kata yang tepat supaya apa? Supaya dimengerti dan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan kalau kita menguasai sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa. Jadi kalau kita kosakatanya sedikit, itu saja, mau di tempat baku begitu, di tempat resmi begitu, di tempat yang santai begitu, bahkan di situasi yang hikmat begitu-gitu aja bahasanya, artinya kosakata yang kita miliki tidak banyak. Terus caranya bagaimana? Ya banyak membaca, banyak menonton televisi yang tidak harus selalu hobi kita, ya. Jadi kegiatan dan profesi lain perlu kita pelajari untuk apa? Untuk menambah perbendaharaan kata. Jadi, diksi adalah pemilihan dan pemakaian kata oleh penulis atau pembicara dengan mempertimbangkan aspek makna kata, yaitu aspek denotatif dan konotatif. Karena sebuah kata bisa menimbulkan berbagai pengertian tergantung tadi nilai rasa yang dimiliki. Denotatif dan konotatif masuk ke dalam jenis diksi. Ya, denotatif, denotasi sama ya. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata, ya, biasanya merujuk pada konsep, pada referensi, pada ide. Denotasi juga merupakan batasan kamus atau definisi utama suatu kata. Jadi kalau kita buka kamus cari kata-kata yang ada pertama kali itu semuanya adalah makna denotasi. Ke bawahnya lawan dari denotasi adalah konotasi. Ya, bawahnya tuh nanti misalnya makan. Kita cari di huruf M. Makan, memakan, dimakan, makan-makan. Bawahnya ada tuh, makan angin, makan hati, makan. Itu artinya sudah makna yang berbeda lagi, ya, bukan makna denotasi. Yang atas itu makna denotasi. Maknanya lugas, apa adanya, belum dapat penambahan nilai rasa. Contoh. Rumah itu luasnya 250 meter persegi. Ini apa adanya? Ya ada rumah luasnya 250 meter persegi. Tidak ada konteks apa-apa di situ. Ya udah itu aja. Yang B, ada 1000 orang yang menghadiri pertemuan itu. Ya sudah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1000 yang hadir. Yang ketiga, ibu memetik bunga di kebun. Ada ibu-ibu sedang memetik bunga di kebun. Udah itu namanya makna denotasi. Tidak ada tambahan nilai rasa apapun. Beda dengan yang konotasi. Ya. Kalau tadi rumahnya 250 meter persegi, ya sudah segitu. Tapi kalau yang contohnya rumah itu luas sekali berapa? Menurut siapa? Kalau menurut saya luas, belum tentu menurut Raffi Ahmad luas. Ya, panjang sekali, jauh sekali, luas sekali, merdu sekali, itu semuanya adalah kontekstual, tergantung siapa yang berbicara, tergantung siapa yang diajak bicara. Ini namanya makna konotasi. Ya. Kalau tadi ada 1000 orang yang hadir di sini terus banyak sekali berapa? Ya, 1000 iya banyak, tapi kalau misalnya apa dulu nih acaranya? Ya. Kalau pergi haji 1000 belum terlalu banyak. Tapi kalau ada orang bertamu ke rumah saya, 10 orang saja sudah saya katakan banyak. Jadi kontekstual adalah makna konotasi. Kalau tadi ada ibu-ibu memetik bunga di kebun, nah kalau yang ketiga bunganya bunga desa. Ini konotasi, bukan berarti bunganya tumbuh di desa, tapi karena ada perempuan gadis cantik seperti bunga, gitu ya, dianggapnya seperti bunga, ini adalah makna konotasi. Jadi makna konotasi adalah jenis makna kata yang mengandung arti tambahan
Ya, imajinasi, ada nilai sosial, nilai rasa tertentu, maknanya kiasan, ya, dan kontekstual, tergantung siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara. Nilai rasa seperti apa nih misalnya? Kalau di makna denotasi ada kata meninggal, wafat, gugur, tewas, mati, mampus, modar, koit, misalnya begitu. Artinya sama-sama sudah tidak bernyawa, itu makna denotasinya, artinya sudah tidak bernyawa. Tapi kalau ke makna konotasi itu sudah mulai ada tambahan nilai rasa, bagi-bagi deh. Meninggal, nilai rasanya positif, mati negatif, gugur positif, itu kan ya. Modar negatif, dibagi, mulai ada nilai rasa di situ. Tapi hati-hati, sekali lagi semuanya harus berdasarkan konteks, kontekstual. Kalau tadi dikatakan, oh iya izin soalnya neneknya mati, iya itu nilai rasanya negatif. Tapi kalau kucing saya lagi sedih nih, kucingku mati kemarin habis lahiran. Kucing ya mati, bukan gugur. Artinya kita tidak bisa menentukan mana gitu ya negatif dan positifnya tanpa konteks kalimat, karena ini adalah konotasi. Berikutnya ada kata abstrak dan konkret. Jadi kata tadi di awal ada yang abstrak, ada yang konkret. Konkret itu menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, diraba. Ya, meja, kursi, rumah, mobil, laptop, ponsel, semuanya itu adalah kata konkret karena kita tahu bentuknya kotak, polkadot, trapesium atau tabung itu kata konkret. Tapi ada kata-kata abstrak ya yang hanya punya reference atau konsep tadi pengertian. Kita tidak tahu wujudnya tadi itu kotak apa bulat gitu ya, panas. Panas apa bentuknya? Api. Api bukan bentuk. Kalau lagi gerah panas kan tidak ada api-apinya, ya. Dingin warnanya putih. Apakah iya dingin semuanya putih? Kalau salju iya, tapi itu namanya salju, bukan namanya dingin. Ya. Baik, buruk, tadi farmakologi, farmakognosi, kimia, matematika, itu semuanya adalah kata abstrak. Abstrak, tidak berwujud, tapi membentuk konsep atau reference. Sekali lagi, jenis diksi ada 4, denotasi makna sebenarnya, lugas, belum ada tambahan nilai rasa, konotasi itu makna tambahan, maknanya kiasan, sesuai dengan konteks siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara, dan sudah ada tambahan nilai rasa. Kata abstrak itu membentuk konsep, tidak terlihat wujudnya, ya, tidak bisa kita pegang. Sebaliknya kata konkret adalah yang berwujud, kita bisa tahu kasar halus bendanya, begitu ya, itu adalah kata konkret. Berikutnya kelas kata. Untuk kelas kata ini sama dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris juga ada. Ya, kelas kata adalah kelas atau golongan kata sesuai dengan tata bahasanya. Ada nomina, noun, kata benda, ada verba, kata kerja, ya, ada adjektiva, kata sifat, ada adverbia, kata keterangan. Selain itu ada juga kata tugas, ya, preposisi. Preposisi adalah kata depan. Di, ke, dari, pada, untuk, itu preposisi. Letaknya di depan, penulisannya dipisah seperti saat kita membahas tentang ejaan gitu ya, ejaan Swandi semuanya preposisi sama imbuhan digabung. Tapi kalau sekarang di Puebi dan EYD preposisi penulisannya dipisah. Di, ke, dari, pada, untuk, guna. Konjungsi ini kata penghubung. Menghubungkan satu kata dengan kata yang lain, satu kalimat dengan kalimat yang lain, satu paragraf dengan paragraf yang lain.
Interjeksi. Interjeksi adalah kata seru, biasanya ada di kalimat lisan, atau kalau kalimat tulis bentuknya biasanya adalah bacaan fiksi. Apa? Ih, wow, deh, dong, ke, iuh, ayuh, ya. Astagfirullah, itu semuanya interjeksi. Kata seru yang membuat kalimat jadi lebih seru. Yang keempat, artikel. Artikel itu ada si dan sang. Si untuk orang yang sebaya atau lebih kecil. Sang itu untuk yang dihormati. Kalau satu. Kalau banyak apa? Para. Ya, para. Si, sang, dan para. Partikel ada 3. Lah, kah, pun. Lah untuk kalimat berita, kah untuk kalimat tanya, pun untuk mengganti kata juga. Saya pun, saya juga, mereka pun, mereka juga. Nomina, kata benda, bisa abstrak, bisa konkret tadi. Bisa kita pegang, bisa berwujud pengertian. Verba, ada yang berkaitan dengan kata kerja, tingkah laku, perbuatan. Jadi yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya verba. Verba tindakan. Tapi ada juga verba pikiran atau perasaan. Apa contohnya? Menghargai. Menghargai itu tidak terlihat bentuk tindakannya. Lain dengan menulis, membaca, makan, lari, lempar, itu kelihatan. Tapi menghargai, menyukai, mencintai itu adalah verba, perasaan atau pikiran. Ya, suka dan cinta itu adjektiva, kata sifat. Tapi menyukai dan mencintai itu kata kerja. Ya, saat kita mencintai seseorang, kita sedang bekerja. Ya, tapi cintanya itu sifat. Sifat atau adjektiva bukan sebatas pada manusia saja, tapi bisa untuk benda dan binatang. Jadi bukan hanya pandai, rajin, cantik, tampan. Oke, itu adjektiva, betul. Tapi kasar, halus, mahal, murah, tradisional, modern, panas, dingin, itu juga adjektiva. Buas, ganas, jinak, galak, itu juga adjektiva. Ya, adverbia itu adalah kata keterangan. Kata keterangan ini melengkapi atau memberi informasi berupa keterangan apa saja. Bisa tempat, waktu, suasana, alat, cara, apa saja. Ada sangat, amat, benar, terlalu, sekali, belum, sudah, senang, sedang, sedang. Itu semuanya adalah adverbia. Dan adverbia tidak bisa berdiri sendiri dalam kalimat ya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kamu sudah makan? Jawabannya bukan sudah. Sudah, belum, bukan. Itu hanya adverbia saja. Jadi harus lengkap. Saya sudah makan, saya belum makan, saya akan makan kalau sudah maghrib. Itu adalah kalimat yang lengkap. Jadi adverbia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kalimat lainnya. Relasi makna. Relasi artinya hubungan antar makna yang satu dengan makna yang lain. Mungkin pernah dengar dari zaman SD sinonim antonim. Sinonim apa? Persamaan kata. Antonim apa? Lawan kata. Bukan. Yang berlawanan dan sama itu maknanya. Bukan katanya. Maknanya sinonim itu dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Meninggal, mati, wafat, gugur, tewas tadi adalah sinonim. Maknanya hampir sama. Ya. Iya, sama, maknanya sama, sama-sama meninggal dunia, tapi sekali lagi penempatannya tidak sama persis. Ya, tergantung konteks kalimatnya. Antonim. Antonim lawan. Dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang berlawanan. Berlawanannya juga beda-beda. Ada yang mutlak. Mutlak itu artinya kalau tidak A, ya B.
Kalau tidak B, ya A. Hidup dan mati, laki-laki dan perempuan itu antonim mutlak. Mutlak, tidak ada setengah-setengahnya. Bu, kalau koma itu hidup. Tidak ada orang koma dikubur. Ya, artinya masih hidup. Ada yang relasional. Antonim relasional itu yang saling berhubungan. Mahasiswa, dosen, dosen, mahasiswa. Dosen bukan lawannya mahasiswa, tapi secara makna, begitu ya, relasinya, hubungannya berlawanan. Itu maksudnya. Orang tua, anak, suami, istri, kakek, nenek, cucu, kakak, adik, guru, murid, pelatih, atlet, ini adalah antonim relasional. Ada yang majemuk. Majemuk apa nih? Majemuk satu kata punya beberapa lawan makna. Berdiri. Berdiri apa lawannya? Duduk, jongkok, tiarap. Artinya satu kata bisa punya beberapa lawan makna. Atau ada yang gradasi. Gradasional itu artinya misalnya gini. Jenius, sangat pandai, pandai, agak pandai, kurang pandai, tidak pandai. Nah, itu namanya antonim gradasional. Tidak ada bukan mutlak. Artinya lawannya bukan mutlak. Ya, pandai dan tidak pandai dan bodoh, pandai dan bodoh, tapi di tengah-tengahnya ada antara pandai dan bodoh. Kaya dan miskin pun tengah-tengahnya ada, itu biasanya gradasional. Homonim, homograf, dan homofon. Homo artinya sama. Homonim apanya yang sama? Nimnya, namanya. Tulisannya sama, bacanya sama, maknanya beda. Karena kalau maknanya sama namanya sinonim. Bisa dan halaman saya bisa mengeluarkan bisa ular. Tulisannya sama. Ucapannya sama, tapi maknanya beda. Bisa racun dan bisa dapat. Saya membuka halaman buku di halaman rumah. Halamannya lembaran atau halamannya teras, itu homonim. Homograf, grafiti, tulisannya yang sama, tapi bacanya beda. Apa? Kita punya huruf E dan E. Apel-apel, serang-serang, mental-mental, memerah-memerah. Homograf. Homofon, fonnya, telepon, suaranya yang sama, tapi tulisannya beda. Ini kita punya NG dan NK. Bang Iskandar bekerja di Bank Mandiri, kan bacanya tidak bank, walaupun tulisannya NK. Saya sanksi, dia memberikan sanksi, walaupun satu pakai G, satu pakai K, bacanya tidak sanksi. Masa dan masa, S-nya 1 dan S-nya 2, kalian tahu ya, masa jenis, atau masa orang banyak, atau masa waktu, itu kan ya, itu namanya homofon. Hipernim, hiponim, kata umum dan kata khusus, semua di dunia ini ada hipernim dan hiponimnya. Ada semuanya. Hipernim apa? Makhluk hidup. Hiponimnya manusia, hewan, tumbuhan. Hipernemia apa? Hewan. Hiponimia apa? Reptil, mamalia. Hipernemia reptil. Hiponimia mau apa? Buaya, ular, biawak, dan seterusnya. Hipernemia ular. Hiponimia apa? Sanca, piton. Nah, itu ada lagi. Ya. Polisemi terakhir. Polisemi itu poli. Poli itu artinya banyak. Poli itu banyak. Tapi semi-semi nih, semi-semi. Maknanya beda, tapi semi-semi beda. Jadi ada persamaannya. Contohnya apa? Kepala, kaki, naik, turun. Apa saja? Kepala keluarga, kepala orang, kepala binatang, kepala suku, kepala sekolah, kepala negara. Kepala kereta. Kepala kereta beda sama kepala keluarga. Kepala orang beda sama kepala pemerintahan, kepala itu semuanya beda. Tapi masing-masing itu semuanya punya payung yang sama, ya. Apa itu? Ada di bagian atas atau di bagian depan. Pemimpin. Kepala keluarga itu pemimpin, kepala suku, kepala negara, kepala sekolah itu semuanya pemimpin. Kepala kereta, lokomotif itu pemimpin. Ya. Naik gaji, naik tangga, naik pohon, naik haji, naik jabatan itu semuanya dari bawah ke atas.
Naik daun itu dari bawah ke atas. Tadinya tidak terkenal, sekarang jadi terkenal. Kaki, kaki gunung, kaki bukit, kaki mobil, kaki orang, kaki jerapah, letaknya semua di bawah. Ya, jadi itu namanya polisemi. Untuk lebih jelasnya silahkan dicari ya materinya. Semua tugas sudah di e-learning selesai. Oke. Yang sudah mengundurkan diri adik ya? Nia ya. Iya, Bu. Jadi saya isi hadir semua saja ya, sudah. Tadi saya lupa, saya sudah buka siapa ya adik namanya saya lupa. Jadi keluar lagi. Ya, jadi kita akan bertemu setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Ini saya belum nyalain lampu gelap banget. Jadi kalau masih ada satu pertemuan artinya kita akan pertemuan ke-9 begitu ya, tapi kalau sudah tidak ada dan langsung UTS ya berarti silahkan sekali lagi dibuka-buka lagi semuanya materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Tugas-tugasnya juga, tugas 1, 2, dan 3. Sebentar, ini ada 28. Ya, silahkan dibaca-baca lagi ya, semuanya ada di situ. Coba saya lihat nih siapa yang nggak ada. Dia Ayu? Ada, Bu, lagi di jalan. Tadi lagi. Oke, sebentar. Soalnya ada yang ini nih. Ada yang tidak hadir ya. Tunggu. Kan 20. Oh iya benar-benar. Dah masuk semua. Oke, saya langsung aja close aja ya. Saya isi masuk semua. Jadi absennya 2 kali untuk hari ini. Kita bertemu sekali lagi setelah Idul Fitri. Terima kasih 2B. Jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.